Oh baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami memohon perkenanan agar hamba bisa jadi juru bicara, penyampai pesan-pesan kerajaan Allah. Kami rindu kami mendengarkan suara Tuhan, bukan suara yang lain. Kami rindu Tuhan mendengarkan pesan-pesan dari isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Hamba tidak punya apa-apa kecuali bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus bergantung kepada Bapa dan Roh Kudus, hamba bergantung kepada Roh Kudus yang empunya firman itu. Kami mau dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, salam kenal lagi bagi saudara-saudara yang sudah lama. Ada mungkin 2 kali kami tidak sempat live streaming di hari Rabu dan Sabtu. Kami kembali bertemu dalam live streaming di hari Rabu ini, doa terobosan. Saya ingin berbagi dengan saudara dengan satu topik yang ingin saya sama-sama renungkan. Pulanglah, Bapa menanti engkau. Haleluya. Kita melihat dalam Yeremia pasal 17. Pasal 17 Yeremia ayat 12 dan 13. Sedikitnya kita akan melihat background dari kitab Yeremia. Bagaimana situasi Israel pada umumnya dan Yehuda secara khusus, silakan. Yeremia 17 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ya. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya. Ayat 13, ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Ya. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Ya. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, terima Haleluya. kasih, puji Tuhan. Ayat ini saudara-saudara kedengarannya sangat tegas, tetapi saudara-saudara kalau ada hidup di zaman Yeremia ini situasinya bagi seorang hamba Tuhan seperti Yeremia adalah situasi yang tidak mudah. Tidak mudah karena begini saudara-saudara, Yeremia sendiri yang menyampaikan pasal 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Allahku mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ya Yehuda, ya Israel. Nah, rancangan Allah pada waktu itu adalah salah satu yang sangat sulit diterima adalah bahwa bangsa ini, bangsa Yehuda khususnya, harus dibawa ke pembuangan dan jumlah waktunya adalah total 70 tahun. Mereka harus ada di Babel. Nah, rancangan Allah ini 70 tahun diproses di Babel sudah bagian daripada agenda karena ada satu kesalahan besar selama 490 tahun mereka melalaikan tahun Sabat. Setiap tahun ke-7 mereka harus merayakan atau menyisihkan 1 tahun, tetapi itu telah dilalaikan selama 490 tahun. Sehingga rekap dari tiap 7 tahun itu dikumpulkan menjadi 70 tahun. Nah, Allah merancangkan mereka dibawa ke Babel bukan untuk mencelakakan mereka,
tetapi untuk membuat mereka memahami bahwa beginilah konsekuensi kalau kita berada di luar kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita ada di luar kehendak Allah, Allah tetap mengasihi kita, tetapi jangan lupa disiplin tetap berjalan, ya. Jadi banyak orang salah memahami, kalau Tuhan ampuni berarti selesai semuanya. Ya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saudara, tetapi disiplinnya tetap harus jalan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak didisiplinkan, maka kita tidak akan pernah memahami apa yang Tuhan mau. Nah, dalam ayat-ayat yang kita baca nanti sebentar dan baru saja kita baca, Yeremia diperhadapkan pada situasi beginilah saudara-saudara. Ceritanya ini saya pendeta. Kemudian pendeta diberi berita oleh Tuhan, sampaikan pada jemaat, halo jemaat, kita akan dibuang di pulau misalnya di Hong Kong sana. Ya kalau mau pulau dibuang di Hong Kong, senang juga kita. Tapi Tuhan suruh pada saya pendeta, halo jemaat, kita akan dibuang ke daerah kepulauan Fiji. Nah, di Pasifik sana, 70 tahun di sana. Kemudian orang-orang yang di jemaat itu bilang, enggak mungkin Tuhan seperti itu. Enggak mungkin Tuhan sejahat itu. Enggak mungkin Tuhan akan bawa kita. Kemudian pendeta bilang, iya rancangan Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera. Nanti setelah kita dari pembuangan, keturunan kita akan dipulihkan. Tapi ada sebagian besar orang menolak apa yang disampaikan oleh Yeremia. Teman seangkatannya Yehezkiel juga ditolak. Kenapa? Saudara, Israel ini dibuang bukan 100% atau Yehuda, bukan 100% kesalahan mereka, tetapi karena juga kesalahan gembala-gembala atau raja-raja mereka. Ada raja yang takut Tuhan, ada raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi ada juga raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Begitu akhirnya yang korban kasihan ini umat Israel atau umat Yahudi atau Yehuda waktu itu. Nah, ketika mereka mau dibawa ke pembuangan, ada sekelompok orang pengen, mereka bilang, Yeremia, kami tidak mau ke Babel, kami mau ke Mesir saja. Kami mau ke Mesir. Nah, mereka menolak apa yang Tuhan rancangkan. Nah, itu sebabnya sampai muncul itu ayat Yeremia 17 ayat 5. Coba lihat ayat 5. Yeremia 17 di pasal yang sama, ayat 5. Ya. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang sangat terkenal ayat 7. Ya, silakan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ayat 7. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Di ayat itu tidak terdapat haleluya, tapi karena ini semangatnya luar biasa, Pak Handri luar biasa. Saudara, konteks dari ayat 5 tadi mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau dibawa pada background Yeremia, orang yang mengandalkan manusia ini adalah mereka yang mau lari ke Mesir. Mereka mau pergi ke Mesir. Karena Tuhan sudah bilang, jangan pernah balik ke Mesir. Jadi waktu mau dibawa ke Babel, sekelompok orang ya, kalau kita pakai di negara kaum separatis, mau bahkan mereka menyeret Yeremia. Yeremia ini saudara nabi yang paling banyak air mata. Bagaimana tidak saudara memimpin umat Tuhan yang pengen damai sejahtera. Tapi Tuhan sudah tetapkan harus dibawa ke pembuangan. Nah, jadi di satu sisi ada nabi-nabi saingannya Yeremia yang memberitakan damai, 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 yang melawan Yeremia. Sementara Yeremia dapat perintah dari Tuhan, "Ndak, kamu akan dibawa ke Babel untuk diproses di sana." Nanti terjadilah peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cerita Esther terjadi di sana. Nah, sekarang saudara dalam konteks, memang tidak mudah saudara-saudara kalau kita sedang dibawa ke pembuangan atau digiring ke pembantaian. Sama seperti Tuhan Yesus sedang digiring seperti seekor domba, digiring ke pembantaian. Kemudian kita dengan akal kita akan mengatakan, tidak mungkin seperti itu, masa Tuhan harus mati? Sampai Petrus bilang, jangan ke Yerusalem. Karena
tidak bisa diterima. Demikian juga keadaan Yeremia tidak bisa diterima karena bagaimana kita bisa terima? Kita mau dibuang ke negeri orang, lebih baik kita lari ke tempat di mana kita suka. Itu sebabnya ayat itu muncul. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maksudnya, walaupun berat, tapi kalau ini rancangan Allah, jalani. Amin. Walaupun sukar, sulit saudara-saudara. Memang kalau mau jalan pikul salib kan tidak ringan. Tapi kalau itu kehendak Allah, tidak ada pilihan lain. Di sinilah arti dari diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya itu sesuatu keadaan yang sulit tetapi kita memilih ikut Tuhan. Amin, kita memilih untuk ikut seperti apa yang Tuhan rancang mereka harus ke Babel. Nah, disinilah ayat 12 dan ayat 13 muncul. Ya, ayat itu mengatakan tahta kemuliaan dari semula itu luhur tempat bait kudus kita. Jadi kalau Israel tidak atau Yehuda tidak berbuat kesalahan, maka mereka tidak akan pernah dibawa ke pembuangan. Mereka tidak akan pernah dibawa ke negeri asing, tak akan pernah. Tapi oleh karena kelalaian 490 tahun, begitu lama mereka sudah terbiasa dengan melanggar firman, akhirnya Tuhan tetapkan mereka harus ke sana. Nah, dalam konteks ini beberapa orang tidak mau ke sana. Disinilah Tuhan bicara bahwa ayat 13. Ayat 13. Lihat ini. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ya. Ya, pengharapan Israel. Ya, pengharapan Israel. Walaupun akan ke pembuangan, tapi tetap ada pengharapan. Daripada ke Mesir, tapi tidak ada pengharapan. Terus, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. ya. Orang-orang yang menyimpang daripadamu Ya. akan dilenyapkan di negeri. Yes. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, kalau lihat Haleluya. perikopnya ini pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Jadi ada satu statement yang saya tertarik di sini, bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Dan sebab mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Saya sudah coba jelaskan tadi, bahwa meninggalkan Tuhan di sini dimaksud adalah tidak mau menerima bahwa Tuhan harus membawa mereka ke Babel. Tidak mau menerima bahwa Tuhan harus bawa mereka ke proses. Tidak mau menerima bahwa Tuhan harus bawa mereka kepada pembentukan. Tidak mau menerima bahwa Tuhan harus bawa kita untuk jalan salib. Jalan salib ini bukan pawai. Ya. Jalan salib adalah kita pikul salib dan sangkal diri tiap hari. Itulah adalah jalan Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan meninggalkan Tuhan adalah orang yang tidak mau ikut jalannya Tuhan ini. Orang yang tidak mau ikut polanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya ingin seperti lagu tadi, berbaliklah kita, saudara-saudara. Berbaliklah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada jalan, walaupun jalan itu tak selalu mulus. Walaupun jalan itu tak selalu indah, berbatu-batu, bahkan jalan Via Dolorosa penuh dengan batu-batu cadas yang tajam. Tetapi apa boleh buat istilahnya? Apa boleh buat? Kalau dulu ada pelawak Manado, apa lobek buat? Jadi kalau kita menerima kenyataan ini, kalau kita ikuti walaupun sukar, berarti kita tidak meninggalkan Tuhan. Tapi karena alasan kita rasa berat dan kita tinggalkan, itulah ayat bilang tadi, pengharapan cuma satu bagi orang Israel, yaitu Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan dia, kita akan malu. Mengapa? Maksudnya meninggalkan artinya kita tidak rela memilih jalan yang Tuhan sudah rancang. Kan Tuhan bilang, rancanganku mengenai kamu aku tahu. Rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ikuti saja jalan Tuhan, amin. Ikuti saja polanya Tuhan. Master plan-nya Tuhan tak pernah salah, tak pernah gagal. Itu sebabnya saya ingin berbagi dari kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu pulanglah saudara-saudara. Saya ingin saudara pahami begini, Pak Pendeta, Pak Max, Pak Gembala. Saya ini kan tidak sedang terhilang. Saya ada di gereja tiap minggu. Ya, saya ikut live streaming.
Saya sedang tidak terhilang nih Bro Max. Saya sedang ada dalam pelayanan. Bahkan sekali-sekali kalau Bro Max berhalangan saya bisa ganti sama Bro. Jadi saya tidak dapat dihitung sedang meninggalkan Tuhan. Saudara, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saudara sedang meninggalkan Tuhan. Tapi saya ingin tunjukkan, jangan-jangan saudara-saudara di Alkitab ada beberapa peristiwa yang saya ingin bagikan, semoga ini menjadi cermin ya. Termasuk bagi saya, jangan-jangan saya ada seperti peribahasa Indonesia. Induk ayam bertelur di tumpukan padi, tapi mati kelaparan. Ya, bertelur di tumpukan padi, tetapi mati kelaparan. Jangan-jangan ini adalah hipotesa. Jangan-jangan kita ada dengan Tuhan, tetapi secara posisi, ya, secara sikap, kita sedang tidak dengan Tuhan. Secara posisi, secara sikap, kita ada di aktivitas ibadah, maaf sama seperti Farisi, ada di sekitar bait Allah. Orang-orang Sanhedrin ada dalam aktivitas agamawi, tapi Tuhannya sudah tidak ada. Nah ini persoalannya, aktivitas agama bisa menjadi sebuah aktivitas yang kering. Kalau sikap kita sudah, maaf dalam tanda petik, sudah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Jadi pulanglah saudara, termasuk saya mau pulang kembali kepada Bapa, bukan panggil ke sorga ya. Itu kembali ke jalan Tuhan maksudnya. Panggilan itu ada 2, bahkan 3. Panggilan yang pertama kita dipanggil untuk melayani, panggil untuk jadi hamba Tuhan. Panggilan yang kedua kita dipanggil kembali ke jalan Allah. Dan panggilan ketiga adalah panggilan ke alam baka. Kembali ke rumah Bapa. Nah, panggilan yang saya maksud adalah pulanglah, kembalilah kepada jalan Tuhan. Oke, haleluya. Saya lihat dalam bahasa Ibrani, kata meninggalkan, dia ada menggunakan kata azab. Azab, azab, azab ya. Kalau bahasa Arab azab itu azab dan sengsara. Kayak itu azab dan sengsara, ada pernah judul film dulu. Kemudian kalau di Manado, azab ini temannya rage, azab, asap maksudnya. Ya, azab artinya to live. To live artinya meninggalkan atau membiarkan. Azab artinya forsake atau mengabaikan. Saudara-saudara masih dalam pekerjaan Tuhan? Ya. Masih dalam pelayanan? Ya. Masih di gereja? Ya. Tapi jangan-jangan sudah mengabaikan. Tidak meninggalkan, saudara. Mengabaikan, azab itu mengabaikan, masih ada di dalam tetapi sudah tidak di dalam, begitu. Bagaimana ya? Masih suami istri tapi rasa ternyata suami istri. Masih suami istri tetapi sudah tidak ada lagi perasaan. Yang ada adalah kayak Iran dan Irak dulu. Nah saudara-saudara lihat. Yang ketiga, abandon. Ya, saya punya terjemahan atau cara pronunciation, sorry kalau salah-salah ya. Tulisannya abandon. Nah, artinya meninggalkan kalau di kapal, memutuskan soal harapan, melepaskan kalau kapal punya tali di cut off, kemudian membuang, dan yang terakhir membiarkan ada di belakang. Masih ingat angin ribut diredakan? Murid-murid ada satu perahu dengan Yesus, ya. Tapi secara status, secara posisi mereka sama-sama. Tapi secara sikap mereka telah membiarkan Yesus ada di belakang. Terjemahan lama bilang mereka membawa Yesus seada-adanya. Yang penting ada masuk gereja. Yang penting ada melayani. Yang penting gembala lihat di live streaming ada kita akun masuk. Jadi apa yang saya ingin kembalikan pemahaman di sini adalah saya dan saudara bercermin jangan-jangan ini adalah sebuah prediksi, praduga tak bersalah. Jangan-jangan kita masih di dalam tetapi kata azab itu kena pada kita, yaitu kita sudah membiarkan Yesus di belakang. Kan ayat tadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan taruh di depan, amin. Tuhan taruh di tempat utama ya. Tuhan yang terutama dan pertama. Tapi kalau kita sudah mengandalkan manusia, terkutuk. Karena apa? Tuhan masih ada di rumah, Tuhan masih ada di gereja,
Tapi Tuhan sudah kalah sama donatur. Tuhan sudah kalah sama sponsor. Apalagi kalau Tuhan kalah kepada calon-calon misalnya yang memberi sumbangan karena pilkada. Saudara-saudara, jadi kita tidak boleh lupa bahwa secara posisi kita mungkin ada di dalam, tetapi bisa saja secara sikap kita sudah tidak lagi di dalam. Jadi murid-murid sementara sama-sama masih dalam perahu. Oke, setuju ya? Dalam perahu yang sama, destinasi yang sama, danau yang sama, di situasi yang sama. Tetapi komando sudah di take over. Komando sudah diambil alih. Ya memang masuk akal karena Petrus dan Yakobus, Yohanes adalah backgroundnya nelayan. Kalau Tuhan Yesus backgroundnya carpenter, tukang kayu. Jadi kalau jago bikin perahu Tuhan Yesus. Tapi jago mengoperasikan perahu adalah Petrus. Tapi apapun itu Tuhan tetap mau kita harus tidak boleh pernah meninggalkan dia dalam pengertian kata azab ini, mengabaikan dia. Berapa banyak komunitas ibadah telah mengabaikan Tuhan? Berapa banyak komunitas gereja lokal dalam pengertian ini telah menempatkan Tuhan di belakang. Saudara-saudara, kita sudah membiasakan kalau kita mengerjakan sesuatu, saudara mengerjakan sesuatu, sepakat kita, mari tanya Tuhan dulu. Amin. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan berkenan, jika Tuhan buka jalan, bukan gampang sudah. Nanti kita atur. Sudah, so ada. Karena semua segala sesuatu, Tuhan itu kebanggaannya adalah kalau kita tetap selalu bergantung padanya. Oke, mari kita lanjut. Keadaan hidup atau cara hidup tertentu, terkadang secara tidak disadari telah membuat beberapa orang Kristen terhitung sebagai orang yang sudah sedang meninggalkan Tuhan. Keadaan tertentu, sikap tertentu, tanpa sadar saya telah terhitung. Perhatikan kata terhitung. Artinya kita sendiri tidak merasa, tapi di mata Tuhan kita telah terhitung masuk kategori orang yang telah sedang meninggalkan Tuhan. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita soroti, hal yang perlu kita terangi. Jangan sampai seperti jemaat Efesus, mereka begitu luar biasa, tetapi telah meninggalkan kasih yang semula. Meninggalkan kasih yang semula sebenarnya arti sederhana, bukan telah meninggalkan semangat dulu, walau pakai daun pisang basah-basah, orang pergi ibadah, bukan itu. Cinta mula-mula yang dimaksud telah meninggalkan Yesusnya. Organisasi itu penting, komunitas itu penting. Tapi dari semua yang saya sebut tadi, tidak ada yang lebih penting daripada Yesus di dalamnya. Amin. Jadi meninggalkan dalam pengertian, bisa sikap hati yang telah karena terbiasa. Dan karena terbiasa, saya mohon maaf ini agak keluar konteks, saya sisip ini pesan. Mari kita selalu membangun kesadaran bahwa Yesus ada di hati. Roh Kudus ada di hati. Lebih banyak kita sadari masalah kita sadari kesulitan kita lebih tinggi dari kita sadari kehadiran Yesus. Nah, itu terjadi juga pada pendeta-pendeta. Kesadaran akan kebutuhan pelayanan lebih tinggi daripada kesadaran bahwa Yesus ada. Haleluya. Demikian dalam konteks perahu angin ribut diredakan. Kesadaran akan ombak telah lebih tinggi dari kesadaran bahwa Yesus ada bersama. Halo. Kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan Roh Kudus dan kehadirannya itu penting untuk kita lakukan, kita kerjakan dan kita alami setiap hari. Oke, kita lanjut dengan pokok pikiran yang saya sedang bagi, bahwa terkadang pada kondisi tertentu, keadaan tertentu, tanpa sadar saya telah terhitung, katakan terhitung. Tamaso, orang Manado bilang. So terhitung, masuk kategori orang yang telah sedang meninggalkan. Jadi progresif kita bukan sedang bergerak bersama Tuhan, tapi sedang bergerak berlawanan dengan Tuhan. Itu yang kata azab, ya. Dan tujuan akhir dari azab adalah sengsara, ya. Ada novel Azab dan Sengsara. Jadi saya percaya saudara-saudara, ini merupakan satu kebenaran yang harus kita sama-sama
pahami dalam rangka apa? Dalam rangka jangan sampai seperti jemaat Efesus, Tuhan bilang, aku mencela engkau. Apa? Aku mencela engkau karena semua yang baik padamu aku banggakan. Tapi aku cela kau satu hal, kau telah meninggalkan. Haleluya. Dan jemaat GBI Tiberias, halo, kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas atau zona nyaman. Kita makin hari makin diberi apa yang kita minta dari Tuhan. Kemudian pada zona tertentu kita mulai ada pada satu, saudara-saudara, saya ada baca cerita tentang raja-raja. Saya nanti khotbah tentang Raja Asa. 35 tahun pertama dia luar biasa. 35 tahun sesudah 35 tahun ada yang terjadi. Tapi bukan malam ini ya. Oke, kita lanjut. Keadaan-keadaan tertentu seperti apa yang terkadang tak sadar kita telah terhitung sebagai orang yang telah sedang meninggalkan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan, oh saudara sedang meninggalkan Tuhan. Tapi mungkin bisa jadi kalau peristiwa yang saya akan bacakan ini, kalau itu mirip, mari kita lihat. Dalam Hakim-Hakim pasal, baca dulu Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya dan Kilion. Ya. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga kehilangan dan suaminya. Naomi Elimelek. Naomi punya anak Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem, di Yehuda, Bethlehem tanah Yehuda. Pada waktu terjadi kelaparan di Bethlehem tanah Yehuda, jadi ini catatan, walaupun kita ada bersama dengan Tuhan di Bethlehem rumah roti, tapi bisa jadi ada satu waktu Tuhan izinkan ada kelaparan. Nah, pada situasi itu, dia satu-satunya keluarga yang pergi ke Moab. Dia bawa Naomi, dia bawa Mahlon dan Kilion, sampai 10 tahun mereka tinggal di sana. Mahlon mengambil Orpa, dan Kilion mengambil Rut, dan mereka menjadi satu keluarga di sana. Tetapi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mati. Bukan cuma Elimelek mati, saudara. Mahlon dan Kilion. Jadi 3 harapan dari Naomi. Ketiga-tiganya berangkat, saudara. Mahlon dan Kilion, anak-anak jadi harapan, sudah tidak ada lagi. Kemudian Naomi waktu itu dia mau pulang ke Bethlehem. Dan dia bilang pada orang-orang Bethlehem, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara artinya pahit hidupku. Pahit artinya kenapa? Dia telah meninggalkan Bethlehem. Dan pada waktu ia meninggalkan Bethlehem ini, inilah saudara-saudara yang ingin saya bagikan. Jangan-jangan saya, jangan-jangan saudara, kalau kita cerita Elimelek memang rasionya benar. Orang lagi kelaparan cari jalan, bukan? Makan, bukan? Masuk akal kepala keluarga yang begitu. Dia cari jalan untuk makan anak istri. Tapi Hakim-Hakim 21 ayat 25 jawabannya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, di sini letak persoalannya. Elimelek, saudara-saudara, dia ada hidup di zaman tidak ada raja, tidak ada pemimpin
Karena ayat ini bilang semua orang bertindak benar menurut apa yang ia sendiri anggap benar. Betul ya? Ulangi baca. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Apa yang salah di sini saudara-saudara? Apa yang salah? Saya sudah bilang di awal tadi, kalau kita betul mengandalkan Tuhan, kita ke kota anu, ke kota itu, ke kota ini, kita berangkat ke sana, kita bikin proyek itu, kita mengerjakan pekerjaan ini, kita mengerjakan semua planning kita, maka yang poin yang harus ada dalam poin mengandalkan Tuhan adalah bertanya-tanyakan Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana maksudnya Pak Mas? Jadi mungkin saja karena kita sudah terbiasa tidak tanya Tuhan, kemudian kita alami seperti Naomi, dia jadi marah, hidupnya jadi pahit. Ini karena dia terbiasa. Elimelek kan sebenarnya luar biasa. Elimelek punya arti nama. Melek artinya bukan ikan melek. Melek artinya raja. Ya, melek artinya raja. Eli artinya Allahku. Eli Allahku raja. Ya, jadi walaupun tidak ada raja di zaman itu, tapi rajanya Elimelek adalah Allah di sorga. Amin. Jadi kalau dia ke Moab sebenarnya dilarang orang Israel ke sana. Jadi kalau dia tanya Tuhan, inilah poinnya, dia bertindak menurut apa yang ia sendiri anggap benar. Jadi saya dapat poin satu, bahwa saya dapat dihitung tanpa sadar sedang meninggalkan Tuhan jika saya bertindak menurut apa yang saya anggap benar. Sebenar kok ini bermaksud, sebenar kok ini Pak Gembala, sebenar kok ini pendeta. Bagaimana tidak benar? So ada doi, so ada semua tenaga, tapi kalau tidak atas perkenanan Tuhan, saudara akan lihat saudara punya kehidupan seperti Mara ya. Mara artinya air pahit. Dulu ada air pahit namanya Mara ya. Ada dulu pendeta Mara ya, tapi itu marga. Mara ini artinya pahit ya. Pahit, dan pahit ini akibat karena azab tadi toh. Azab menghasilkan marah. Jadi azab dan marah. Meninggalkan Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan dan mendapatkan penderitaan, kepahitan. Jadi saya ingin bagikan, mungkin tanpa sadar, saya juga hamba Tuhan. Harus berhati-hati, jangan sampai saya terjebak masuk pada kategori seperti saudara pengalaman Lot. Masih ingat pengalaman Lot? Dia waktu Abraham suruh pilih, itu gembalamu dan gembalaku, saking dombanya kebanyakan, pada berantem. Jadi supaya kita tidak berantem, entah kamu menganan, aku mengiri. Kamu menganan, kalau kamu kanan, saya kiri. Jadi Abraham bilang, kamu menganan, saya mengiri. Nah, kemudian Lot ini, dia memilih tempat, waktu dia memilih tempat, ia melihat berdasarkan matanya sendiri. Dia melihat tanah Sodom seperti taman Tuhan dan taman Mesir. Dia campur dunia dan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu walaupun itu sangat-sangat kondusif, sangat-sangat istilahnya strategis, sangat-sangat pokoknya semua yang baik-baik kalau saudara survei sesuatu, mau survei, mau buat pekerjaan saudara survei semuanya baik. Tapi faktor yang pertama, saudara akan terhitung kategori orang meninggalkan Tuhan kalau bertindak tanpa bertanya Tuhan. Secara logika rohani, masuk akal, masa kan orang tinggal di Bethlehem kok bisa keluar cari roti di luar. Sementara Bet adalah rumah, Lehem artinya roti. Jadi ada di rumah roti, itu sama seperti induk ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan atau pergi cari padi di luar lumbung. Jadi ini merupakan fakta bahwa kalau kita dalam kesulitan, walaupun memang kita lihat sudah ada tanda-tanda, saudara jangan lupa tanda-tanda tidak selalu real, tanda-tanda tidak selalu realita. Sebab sebagian tanda-tanda adalah fata morgana. Tahu fata morgana? Kelihatan fresh, kelihatan segar, kelihatan ada air.
Tapi semakin saudara kejar, semakin dia tidak ada. Jadi yang paling penting adalah bertanya Tuhan, jangan bertindak menurut apa yang kita anggap benar. Ini gampang-gampang susah. Ketika Yehuda dalam konteks Yeremia, bagaimana tidak benar? Orang-orang ini tidak mau ke Babel. Masuk akal, kami tidak mau jadi tawanan, tidak mau Yeremia. Tidak mau, tapi Yeremia bilang, salah-salah itu. So ini kehendak Tuhan buat orang, karena orang peku makbal di masa lalu, Tuhan salah-salah, so tetapkan orang harus ke Babel. Nggak mau. Akhirnya ada banyak orang menderita di zaman Yeremia. Bahkan Yeremia adalah nabi menangis. Paling banyak air mata para nabi adalah Nabi Yeremia. Karena banyak orang, saudara, tidak mau ikut jalan Tuhan. Mereka beralasan untuk tidak ikut jalan Tuhan karena memang jalan Tuhan penuh dengan penderitaan, kepahitan. Tapi apapun itu, pengalaman Elimelek harus bertanya Tuhan. Dan kalau tanya Tuhan, Tuhan bilang, sudah pergi saja, ikut ke pembuangan ke Babel. Nanti genap itu kalau karena umur masih cukup, kan akan dikembalikan. Kalau Tuhan bawa kita pada proses, Tuhan tidak pernah rancang kecelakaan. Kita celaka kalau kita lompat dari keretanya Tuhan. Amin. Kita celaka kalau kita keluar dari agendanya Tuhan. Jadi ketika Elimelek keluar dari Bethlehem, ia termasuk orang yang meninggalkan Tuhan karena ia bertindak menurut kemauannya sendiri. Oke. Jadi pesan pertama, jangan bertindak menurut apa yang engkau sendiri anggap benar sebelum engkau bertanya Tuhan. Dari dua hal yang baik belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena kita harus tanya Tuhan. Ketika Abraham tanya, Tuhan bilang, lihatlah, pandanglah seluruh tanah yang cuma batu-batu cadas. Yang sekarang adalah negeri Israel. Itu diberikan kepada Abraham. Yang Lot tidak bisa lihat. Tapi Abraham bisa lihat dengan kacamata iman. Bahwa kalau jalan dengan Tuhan, walaupun batu cadas diubah menjadi ladang yang subur. Bahkan saya lihat di Israel sekarang ada pohon pisang bisa bertumbuh. Saya pikir tidak mungkin batu cadas menumbuhkan pohon pisang. Karena di mana Tuhan ada, sebuah kemustahilan memang ada di depan mata. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil kalau kita mau berjalan bersama Dia. Jadi pulanglah, kembalilah. Ya kembalilah ke jalan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita tanpa sadar telah terhitung kategori orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau apa? Kalau apa? Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yunus 4 ayat 1 sampai 4. Yunus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Iya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya. Ayat yang kelima. 4 saja dulu. Haleluya. Terima kasih. Saudara-saudara, Yunus adalah sebuah cerita yang sangat terkenal. Dan kalau cerita Yunus kita simpulkan, dalam hal meninggalkan Tuhan kita sudah paham. Ya, Yunus meninggalkan jalan Tuhan, tapi saya tekan Yunus punya peristiwa adalah dia bukan tidak mau ke Niniwe, tapi Yunus, saudara-saudara, dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan Tuhan karena pada saat dia diperintah itu Yunus keluar dari agenda Tuhan. Agenda Tuhan. Master plan-nya Tuhan adalah orang-orang Niniwe bertobat. Haleluya. Orang-orang Niniwe yang 120.000 penduduknya itu bertobat. Tapi Yunus punya agenda berbeda. Karena Yunus bilang kita tidak suka mereka bertobat. Saya tidak suka. Jadi Yunus satu-satunya nabi yang bisa marah ke Tuhan.
sama raju dengan Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak Yunus di antara kita? Saya tahu saudara-saudara, pengalaman Yunus adalah pengalaman yang sederhana. Sampai anak-anak sekolah minggu hafal ini lagu. Yunus di perut ikan, pam 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 pam. Cuap, cuap. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Saya pernah bayangkan sudah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam saja. Saudara bersihkan ikan punya maaci. Saudara tidak beda dengan maaci. Apalagi 3 hari 3 malam. Saudara di dalam perut ikan. Kemudian dia turun sampai ke dasar lautan. Dasar lautan dengan sampai ada lumut-lumut di sana dalam doa Yunus. Dan di dasar lautan saudara tahu, itu tekanannya makin ke bawah makin tinggi. Ya, makin tinggi itu bisa memecahkan gendang telinga. Dan itu bisa membuat jantung berdebar tak teratur kalau kita ada di kedalaman laut. Jadi keadaan dari Yunus sebenarnya kalau kita lihat biasa dia lari dari Tarsis, lari dari Niniwe ke Tarsis naik kapal. Saya lihat saudara, kalau saya sadari hidup orang yang meninggalkan Tuhan sebenarnya sederhana. Lihat ya, orang yang sedang meninggalkan Tuhan sederhana. Perhatikan, waktu dia lari, dia pergi ke dermaga. Lihat tangan saya. Dia pergi ke dermaga. Setelah di dermaga, dia naik di kapal. Dia naik di kapal. Setelah dia di kapal, dia masuk ke bagian yang paling bawah. Dia masuk ke bawah. Setelah dia turun sampai paling di dasar kapal. Setelah ombak kencang, mereka temukan dia. Dan akhirnya, dia dilempar ke laut. Lebih ke bawah lagi. Ya. Setelah di laut, ikan telang. Ikan masuk ke dalam air, lebih ke bawah lagi. Setelah ikan telang, ikan masuk ke dasar lautan. Sampai lebih ke bawah lagi, puji Tuhan. Jadi grafik hidup saya sudah pernah rasa. Kalau jalan bukan menurut agenda Tuhan, hidup itu orang Manado bilang sampai mudung. Tahu mudung? Orang kalau mudung, itu sama dengan diikat batu kilangan. Mudung DP nama. Mudung artinya kita jatuh ke laut gaya batu. Orang biasa memancing ikan pakai ladung. Ya, kita tenggelam. Kalau saudara dalam posisi tak sadar, perhatikan baik-baik agenda Tuhan atas hidupmu apa? Agenda Tuhan yang paling jelas adalah membuat engkau sama seperti Kristus. Bukan untuk kaya raya saja, amin. Bukan untuk dipakai Tuhan saja. Bukan untuk melihat jemaat banyak. Tapi agenda Tuhan yang pertama adalah engkau jadi seperti Kristus, amin. Yunus jadi seperti Kristus. Berita kabar baik dia bawa di Niniwe. Dan banyak orang 121 kota bertobat bukan main. 1 jiwa saja. 1 jiwa bertobat. Malaikat sorga bertempik sorak. Mahasiswa saya pernah bertanya, benar kalau 10 jiwa. Saya bilang malaikat sorga wasalto di sana. Kalau 121 kota. Saya tidak tahu heboh di sana, saudara-saudara. Jadi ini agenda Tuhan buat saya. Agenda Tuhan buat saudara. Bukan untuk mendapatkan jabatan, gelar saja. Tapi agenda Tuhan adalah supaya saudara dan saya jadi seperti Kristus. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang hidup tanpa stres. Amin. Kita jadi pemenang. Bukan sekedar pelayanan. Bukan sekedar ada posisi. Bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar kita dipakai Tuhan. Tapi kita jadi seperti Kristus karakternya. Kita menjadi seperti Kristus kelemah lembutannya. Seperti Kristus kerendahan hatinya. Ini agenda Tuhan. Kalau kita keluar dari agenda Tuhan, hidup kita akan kacau balau dan galau. Kenapa? Kita tidak akan pernah menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Saudara, pantaskah seorang nabi seperti Yunus bisa marah sama Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan, dia bilang, nus. Mana ini, kalau bukan kita pakai kemurahan, itu ikan sampai dia bisa kasih keluar dari depan, itu kemurahan. Kalau ikan itu saya perintah kasih keluar ngana dari belakang. Jelas ya? Yunus ada. Dia tidak sadari bahwa dia bisa ke Niniwe itu adalah sebuah kasih karunia.
kita bisa melayani adalah kasih karunia. Jangan pernah tinggalkan inti pelayanan. Jangan pernah azab, mengabaikan inti pelayanan. Karena inti pelayanan kita bukan untuk dilihat orang, amin. Bukan untuk dilihat hebat orang. Bisa mereka dipakai Tuhan, bukan. Tapi inti pelayanan adalah Yesus Kristus. Pelayaran perahu gereja lokal kita, intinya, komandannya adalah Yesus. Dan jangan pernah dibiarkan Yesus ada di belakang, amin. Diganti oleh skill kita, diganti oleh karena pengaruh kita, diganti oleh nama kita. Dan itu terhitung tanpa sadar telah sedang meninggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan dia, saudara-saudara, dengan keluar dari agenda Tuhan. Ada orang sibuk untuk aktualisasi diri. Ada orang sibuk dengan pencitraan. Ada orang sibuk dengan menampilkan diri. Hari-hari wajahnya ada di Facebook. Saudara-saudara, ini tidak bermaksud apa-apa. Tapi kalau untuk penginjilan tidak apa-apa. Amin. Tapi aktualisasi Yesus di dalam pelayanan. Yesus segala-galanya. Dan itu akan membuat agenda Tuhan jadi kenyataan. Biarlah Yesus yang semakin besar. Dan aku semakin kecil, kata Yohanes. Itu adalah agenda Tuhan. Amin. Biar kerajaan Allah makin diluaskan daripada kerajaan kita sendiri. Sebab saya percaya kalau agenda Tuhan tercapai melalui kita, semua fasilitas sorga itu akan ada di tangan kita. Kekayaan sorga, kemuliaan Allah akan menyertai orang-orang yang sesuai dengan agenda Allah. Bayangkan saudara, masih ingat film Rambo? Semua fasilitas dia ke Vietnam disediakan oleh negeri Paman Sam. Kita adalah ambasador dari sorga yang ada di Malalayang, Manado. Saya percaya semua kebutuhan saya, kebutuhan gereja lokal, kalau cuma 100 M itu kecil. Amin. Cuma 3 triliun itu kecil. Tunggu dulu pertanyaannya, agenda siapa yang kita bawa? Agenda siapa yang kita emban? Kalau agenda kerajaan Allah, Tuhan sendiri akan membuka pintu sorga. Saya percaya ini adalah poin yang saya tidak dapat lanjutkan. Poin pertama, jangan sampai kita termasuk kategori orang yang sedang meninggalkan Tuhan karena selalu bertindak menurut apa yang kita anggap benar. Artinya tidak mau bertanya Tuhan. Yang kedua, kita berusaha melayani. Tetapi agenda bukan agenda Bapa, tapi agenda keterkenalan, maaf ya. Kita terkenal karena Tuhan. Ingat, ada seekor keledai yang dinaiki Yesus waktu di Yerusalem. Keledai pikir, wah hebat saya. Orang bersorak, orang kasih karpet, orang kasih daun palem. Keledai setelah dia sadar, kenapa orang sudah tidak puji dia? Ternyata yang menunggangi dia sudah pergi. Kalau yang menunggangi kita sudah turun, kita jadi kembali seperti seekor keledai yang tak berguna. Karena agenda kita harus mengusung Yesus di atas kita. Kalau Yesus dimuliakan, itulah kebanggaan kita. Haleluya. Jangan pernah keluar dari agenda ini. Karena saya ingin menyanyi, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Jadi tidak hanya orang-orang yang belum kenal Yesus yang perlu bertobat. Tapi kita yang mungkin telah keluar dari jalan Tuhan karena selalu bertindak menurut apa yang kita anggap benar. Kita perlu kembali. Bertobatlah, kembali kepada Bapa. Kita yang selama ini mengejar agenda kita sendiri. Dalam pelayanan kita perlu kembali kepada Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah. Yes. Oh baliklah pada Allah. Bapak hamba berdoa untuk jemaat. Hamba berdoa untuk pemirsa. Hamba berdoa untuk penonton dari siaran YouTube ini Tuhan. Siaran live streaming.
mana orang nanti melihatnya. Tuhan, hamba berdoa memberkati mereka. Kami sama-sama bercermin pada firman yang sama, dan kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Sebab pengharapan kami adalah Allah Israel, Allah yang tidak pernah gagal. Kami mengandalkan Engkau, kami menaruh harap padamu. Kami tidak lagi bertindak menurut apa yang kami anggap benar, tapi kami selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Dan kami akan selalu menjalankan pelayanan ini yang inti adalah agenda kerajaan Allah, agendamu sendiri. Sehingga kami semua satu saat kami melihat semua janji-janji Tuhan jadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Ini tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.